nikmatin ya. Ngobrolnya itu beda banget loh, ngademin. Kita bicara sesuatu yang positif, kemudian bicara mengenai kebahagiaan. Kita ngobrol lagi hakikatnya hidup itu mau ngapain kan, sebenarnya apa dan bagaimana. Untuk mencapai posisi seperti jenengan ini kan pasti ada perjalanan yang panjang dong. Kita bersyukur loh sudah dibesarkan seperti ini. Ketika kita menyadari, oh ternyata ini perlu dirubah ya. Bersyukur berarti sudah diingatkan, ayo kita rubah. Ketika kabar baik itu sudah kita dengar, ayo kita rubah ya. Ayo kita rubah. Tapi kalau oh lah ini karena saya dulu kan seperti ini, orang tua saya tidak bisa ya. Orang tua kita begini-begini. Ya justru kita sudah tahu bagaimana kita merombaknya, kita merubahnya. Kita hidup di zaman yang berbeda. Jadi saya pernah gagal, mungkin orang di luar sana, mungkin beberapa dari kita juga pernah belum berhasil. Nah, kalau dalam ilmu neurolinguistic programming itu ada 4 hal yang membuat kita itu bisa berhasil. Yang pertama, kita harus punya tujuan, punya outcome. Ketika kita bisa main Instagram, berarti kita sudah bisa memegang dunia dalam genggaman. Kita bisa lihat banyak kok yang memberdayakan. Dalam kondisi sekarang ini, HP itu bisa jadi pisau bermata dua, menguntungkan atau merugikan. Nah, ini kalau kita pakai berdayakan, seperti kita ikuti hal-hal yang positif. Oh, bagaimana ya saya bisa mengembangkan diri. Jadi yang pertama harus punya tujuan, punya outcome. Setiap orang punya blueprint. Tapi kadang-kadang ada, apa hidup itu ya ngalir aja. Lah iya, nek ngalirin yang comberan piye? Ketika Iya benar. Coba bapak kita, orang tua kita, atau kita sendiri bikin rumah, nggak mungkin lah kita tiba-tiba beli batu bata 1 truk. Pasti, aku kira-kira akan buat gambar seperti ini, butuh bahan seperti ini. Semakin jeli kita merencanakan, kemungkinan hasilnya juga akan semakin baik. Makanya harus punya goal. Kita juga sensory acuity ya, kalau dalam bahasa NLP sensory acuity. Wah, ini bagaimana ya kondisinya ya? Saya kok belum segera sampai pada goal saya. Gimana? Saya itu padahal pengen punya usaha nih. Saya pengen buka laundry. Tapi gimana? Duitku cuma 2 juta gimana? 5 juta gimana? Nah, bukan tujuannya yang diganti kalau saya loh ya. Strateginya yang kita ganti dan berani action. Jadi mungkin orang tua kita mendidik seperti ini, kita bersyukur. Saya disekolahkan orang sampai pendidikannya tidak seperti sekarang. Tapi ya kita syukuri. Bisa seperti ini karena orang mendidik kita itu. Jadi yang pertama tadi kan kita harus punya tujuan ya. Oke, itu kan menjadi arah mata angin. Kompas lah gitu ya. Kompas kita mau mengarah mana. Dan di dalam tujuan pasti ada blueprintnya gitu ya. Gimana dong? Beberapa dari kita pernah piknik, dharma wisata, pariwisata. Atau mungkin yang dulu menikah pasti direncanakan. Kebanyakan direncanakan, nggak kalau tiba-tiba ketemu langsung nikah, pesta di gedung, tidak. Nikah 2 jam. Perencanaannya mungkin 6 bulan yang lalu. Atau mau piknik yang hanya 2 hari, perencanaannya berapa? Bisa sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Itu pun sudah dibuat yang sampai kalau bahasa Solo itu tirik timpling. Wah, banyak sekali. Umbo-rampe. Jadwalnya sudah kita sekali. Ternyata hari ternyata juga molor. Itu sudah ada jadwalnya. Nah, bisa kita bayangkan, kita rasakan, kita dengarkan. Nek ora digawe jadwal piye. Biar ambiar kalau kata Didik Kempot. Bahwa hidup itu harus ada tujuan. Sesuatu harus ada tujuan. Orang harus ada tujuan. Rumah tangga pun juga ada tujuannya. Kita melakukan ini pun juga kita nggak hanya sekedar ngomong ngalir. Betul. Maksudnya beliau pasti ada maksudnya. Semoga ini bermakna. Gitu. Insyaallah. Ngomong ngalor ngidul. Nah ini tujuan. Itu yang sebenarnya yang saya maksudkan. Apapun. Ketika kita memiliki tujuan, biasanya kami di awal tahun itu punya tujuan. Kita membuat resolusi. Cuman kadang-kadang kalau seseorang itu membuat resolusinya tidak fokus, tidak gitu, paling 2 minggu, sebulan itu sudah lupa. Apa dulu yang ditulis, sudah lupa. Tapi ketika kita betul-betul menghayati, kita tuliskan tujuan itu, maka kita akan memperjuangkannya. Itu yang sering kita lupakan. Ya memang namanya biduk perahu bahtera itu kadang kena angin, kadang gelombangnya naik, turun, kadang tenang. Nah, sama dengan kita mencapai cita-cita
kita juga kadang tidak semudah itu. Tujuan itu kan memang tidak saklek ya, suatu saat bisa berkembang. Kayak dulu misalnya, pengen sekali punya sepeda, terus naik lagi pengen sekali punya motor, pengen sekali punya mobil, pengen sekali punya ini. Itu kan berkembang. Saya bersyukur dapat setelah saya belajar ilmu NLP, saya bisa dengan mudah bergaul. Di antaranya saya dapat pembimbing yang luar biasa. Konsul itu jam 2 sore, jam 3 sore sampai jam 2 pagi. Jam 4 sore sampai jam 2 pagi. Itu pernah terjadi. Tapi ya enjoy nggak masalah. Sampai sekarang pun dengan beliau tetap kita sering bareng-bareng. Saya bahkan masih bimbing. Karena kita ada seneng ya, ada seneng karena punya tujuan, ada semangat ya. Wah, luar biasa.